Kota Madrid yang merupakan ibu kota Spanyol ini memang memiliki daya pikat dan pesona yang luar biasa. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di benua Eropa setelah kota London dan Berlin. Tak heran bila setiap tahunnya dikunjungi sekitar 5 juta wisatawan asing. Saat musim dingin, aktivitas warga di kota Madrid biasanya baru dimulai pada pukul 10 pagi. Dan sebagai bekal energi untuk mengelilingi kota Madrid, gak ada salahnya dong kalau kita sarapan pagi dulu. Salah satu makanan khas warga Madrid yang bisa dengan mudah ditemukan adalah bocadillo de calamares atau sandwich cumi-cumi. Menyantap roti isi cumi-cumi sebagai menu sarapan maupun kudapan menjelang makan siang dan makan malam ini sudah sejak lama menjadi tradisi bagi warga Madrid atau biasa disebut Madrileña. Saat musim dingin kayak begini, menyantap bocadillo de calamares akan lebih nikmat bila ditemani secangkir teh ataupun kopi panas. Benar-benar enak. Satu porsi roti isi cumi-cumi goreng ini harganya berkisar antara 3 sampai 4 euro saja. Keindahan kota Madrid, penjelajahan paling tepat kalau dimulai dari Puerto del Sol yang merupakan titik awal kota Madrid. Mulai dari pagi sampai dengan malam hari, Puerto del Sol yang terletak di pusat kota Madrid ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Gak heran bila kawasan ini disebut-sebut sebagai salah satu kawasan tersibuk di kota Madrid. Di tengah kawasan ini terdapat patung Raja Carlos III yang sedang menunggangi kuda. Patung ini didirikan pada tahun 1997, tepat menghadap ke arah Casa de Correos. Casa de Correos adalah bangunan indah yang terdiri dari bata merah dan berasal dari abad ke-18 yang berfungsi sebagai kantor pos utama. Nah, saat berkunjung ke sini jangan lupa untuk mampir ke trotoar depan Casa de Correos ya. Karena di sini terdapat sebuah lempengan logam sebagai tanda titik 0 km. Titik 0 km ini tidak hanya menjadi pusat kota Madrid saja, tapi juga Spanyol. Semua jarak jalan dihitung dari titik tersebut. Ini dia yang namanya titik 0 kota Madrid. Nah, konon dipercaya kalau kita menginjakan kaki di sini, kita bisa balik lagi ke kota Madrid. Oh ya, jangan lupa untuk berfoto di depan simbol kota Madrid yang ada di sini ya. Ini nih. Simbol kota Madrid adalah sebuah patung beruang yang sedang memakan stroberi dari pohonnya. Patung yang bernama El Oso y el Ladrón ini beratnya sekitar 20 ton loh. Widih, berat banget ya. Beruang dan pohon stroberi tersebut menjadi simbol Madrid sejak abad pertengahan. Capek abis mengelilingi Puerto del Sol, saatnya untuk menyantap kudapan atau cemilan khas Spanyol, yaitu churros. Churros adalah sejenis donat garing yang memiliki tampilan berbeda karena bentuknya tidak bulat, melainkan memanjang. Kepopuleran churros atau donat ala Spanyol ini memang tak diragukan lagi deh. Walaupun churros bisa dengan mudah ditemui di berbagai tempat, tapi tempat terbaik untuk menyantap churros adalah di Chocolateria San Ginés yang legendaris. Dikatakan legendaris karena Chocolateria ini sudah ada sejak tahun 1894. Wah, udah lama banget ya. Bahkan saking terkenalnya nih, beberapa selebriti Hollywood seperti Richard Gere dan Penelope Cruz selalu menyempatkan diri menyantap churros di sini saat berkunjung ke Madrid loh. Jadi kayaknya paling oke emang di sini ya. Dari taste juga beda sekali. Rasanya lebih garing sama lebih gurih. Tapi untuk coklatnya sendiri itu dia nggak terlalu manis. Bahan dan proses pembuatan churros relatif mudah dan gampang. Tepung terigu, margarin dan garam dibuat menjadi adonan pekat, lantas dicetak bulat memanjang dan digoreng ke dalam minyak panas. Tak butuh waktu lama,
sekitar 3-4 menit. Bila adonan sudah berwarna kecoklatan, maka churros sudah matang dan siap untuk disantap. Wah, saat masih panas, churros panjang ini lantas dipotong-potong dengan ukuran sekitar 15-20 cm. Dan disajikan bersama dengan secangkir coklat pekat yang panas. Satu porsi churros bersama secangkir coklat cair kayak gini harganya 4 euro atau sekitar 60.000 rupiah. Ya, cukup sebanding lah bila disantap di tempat legendaris kayak gini. Tak jauh dari pusat kota Madrid, tepatnya di gang-gang kecil yang berada di sekitar Puerta del Sol, pengunjung bisa menemukan puluhan restoran yang siap memanjakan perut dengan beragam masakan khas tradisional Spanyol. Dan ini dia nih, salah satu masakan tradisional yang hukumnya wajib dicoba saat berkunjung ke Spanyol, Rabo de Toro. Nah ini dia nih salah satu kuliner khas Spanyol, namanya Rabo de Toro alias sop buntut. Konon makanan ini pertama kali muncul abad 16 di kota Cordoba. Kita cobain ya. Sop buntut bukan saja milik Indonesia ternyata ya, tapi juga bisa ditemui di berbagai belahan dunia. Spanyol menyebut sop buntutnya Rabo de Toro, di mana toro adalah banteng. Berbeda dengan sop buntut yang biasa kita jumpai di tanah air, kuah Rabo de Toro sedikit alias nyemek atau lebih kental. Selain itu warnanya cenderung coklat kehitaman seperti rawon atau semur. Biasanya nih daging buntut disajikan bersama dengan kentang goreng. Di beberapa restoran terdapat penambahan cabai hijau untuk melengkapi variasi rasa pedas. Karena proses pembuatannya cukup rumit dan lama, maka harga satu porsi Rabo de Toro lumayan mahal, sekitar 14 euro atau 160.000 rupiah. Tidak dipungkiri, kota Madrid memang identik dengan sepak bola dan klub sepak bola legendarisnya, yaitu Real Madrid. Nah, bagi penggemar sepak bola, nggak ada salahnya kalau berkunjung ke Stadion Santiago Bernabeu, yang merupakan markas besar tim sepak bola Real Madrid. Nama stadion diambil dari nama Presiden Real Madrid, yaitu Santiago Bernabeu Este, yang berhasil membangun stadion megah ini di tahun 1943. Dengan membayar tiket sebesar 19 euro per orang atau sekitar 285.000 rupiah, pengunjung bisa masuk dan berkeliling ke dalam stadion. Begitu memasuki area dalam stadion, pengunjung akan disuguhi dengan beragam tampilan audiovisual yang menceritakan tentang sejarah dan profil Real Madrid. Gak hanya itu saja, tapi pengunjung juga bisa melihat profil para pemain, koleksi baju para pemain, koleksi piala yang jumlahnya bisa mencapai puluhan jenis, koleksi bola dan sepatu sepak bola dari zaman dulunya, hingga ke ruangan ganti dan loker para pemain. Wih, asik banget ya. Ini dia nih bagian yang paling menarik dari tur Stadion Santiago Bernabeu. Pengunjung bisa melihat kemegahan stadion yang berdaya tampung lebih dari 85.000 orang dari dalam stadion langsung. Pengunjung berkeliling di sekitar area lapangan sepak bola dan merasakan duduk di kursi bagian VIP nih. Serunya lagi, pengunjung diperbolehkan duduk di kursi para pemain yang terletak di dekat lapangan sepak bola ini nih. Wah, keren banget ya. Real Madrid adalah klub sepak bola yang didirikan di Madrid pada tahun 1902. Klub ini merupakan salah satu klub terbaik abad 20 versi FIFA. Hingga sekarang Real Madrid telah banyak menelurkan pemain hebat yang pernah memperkuat tim ini, seperti Ronaldo, Hugo Sanchez, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez, dan Cristiano Ronaldo. Lagi kangen sama masakan Indonesia, bisa nih kalau mampir ke Hotel
Interkontinental Madrid. Setiap tahun di bulan Januari, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Madrid mengadakan perjamuan makan malam acara promosi warisan kuliner tradisional Indonesia. Ruangan ballroom hotel disulap sedemikian rupa dengan berbagai interior khas Minangkabau, sehingga nuansa ranah Minang semakin berasa. Gak ketinggalan, tali piring disuguhkan untuk menghibur mata para tamu. Ada sekitar 130 orang tamu undangan yang datang. Para tamu ini adalah tokoh-tokoh politik dan wartawan internasional. Ada 5 macam masakan andalan khas Minangkabau yang disajikan oleh para chef dari restoran Marco Padang. Soto Padang, ayam panggang lado hijau, gulai kambing, rendang, dan bubur ketan hitam. Kelima masakan ini disajikan kepada para tamu secara berurutan. Berbeda dengan penyajian masakan Minang pada umumnya, masakan ini disajikan dalam tampilan yang mewah dan mempesona ala bintang 5. Dan sebagai menu utamanya, rendanglah yang menjadi pilihannya. Agar lebih memikat dan menggoda selera internasional, rendang disajikan komplit bersama dengan udang panggang pacak, nasi putih, dan sayur. Semua tampilan masakan Minangkabau ini benar-benar memukau mata ya. Gak heran kalau semua tamu undangan terlihat begitu antusias menyantap semua masakan ini. We really enjoyed it very much. And we look forward to having more restaurants from Indonesia coming to Madrid in the near future. Acara promosi warisan kuliner tradisional Indonesia ini merupakan program tahunan KBRI Madrid sejak tahun 2011. Setiap tahunnya, jenis kuliner tradisional Indonesia yang dipromosikan selalu berubah dan berganti. Di tahun 2016 ini misalnya, masakan Minang sengaja dipilih karena rendang sudah memiliki nama besar di dunia internasional. Rendang pernah dinobatkan sebagai juara pertama dalam 50 jenis kuliner terenak di dunia versi CNN di tahun 2011. Kami mengikuti tren internasional bahwa food kulineri itu menjadi bagian dari promosi pariwisata. Kita tidak boleh menutup mata dari keberhasilan negara lain, bagaimana negara lain menarik turisnya, dan kita melihat banyak negara lain yang menggunakan kuliner atau food sebagai salah satu taktik untuk menarik wisatawan. KBRI Madrid berharap acara semacam ini bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah wisatawan Spanyol untuk berkunjung ke Indonesia. Wajib dikunjungi saat berada di Madrid adalah Plaza Mayor. Keramaian dan aktivitas wisatawan masih bisa ditemukan di sini. Apalagi di sekitar Plaza Mayor, pengunjung bisa menjumpai deretan kafe-kafe yang menawarkan beragam makanan dan minuman. Nah, ini dia nih salah satu makanan khas Spanyol yang layak untuk dicoba. Pulpo ala Galega. Makanan ini berasal dari Galicia, sebuah provinsi di Spanyol yang terletak di bagian barat laut. Pulpo ala Galega adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dari gurita rebus yang disajikan di atas piring kayu. Konon, piring kayu ini wajib dipakai karena kalau piringnya diganti akan bisa berubah rasa loh. Proses penyajian pulpo ala Galega cukup mudah dan sederhana. Gurita rebus yang telah dipotong-potong lantas ditaburi dengan minyak zaitun, garam, dan paprika bubuk. Pulpo ala Galega biasanya disajikan bersama ketan rebus dan disantap bersama dengan roti gandum. Kalau menurut lidah saya, lidah orang Indonesia justru dominasi rasanya lebih ke asin ya, pedasnya itu nggak terasa sama sekali. Daging oktopusnya juga kenyal, butuh sedikit usaha keras ya untuk mengenyangnya. Karena terletak di pusat keramaian, rata-rata restoran yang terletak di sekitar Plaza Mayor ini memang menjual harga makanan dan minumannya lebih mahal dari harga biasanya. Untuk bisa menyantap satu porsi pulpo ala Galega kayak gini nih, pengunjung harus merogoh kocek sebesar 17 euro atau sekitar Rp255.000. Lumayan lah. Hamza, welcome to Madrid.
Salah satu tempat di Madrid yang menawarkan wisata kuliner tak terlupakan adalah Mercado San Miguel. Pasar modern yang terletak di pusat kota Madrid ini memang menjadi surganya makanan bagi para pemburu kuliner. Apalagi lokasinya yang tak jauh dari Plaza Mayor sangat memudahkan para pengunjung untuk bisa menemukannya. Gak heran lah kalau pasar San Miguel ini menjadi salah satu tujuan wisatawan saat berkunjung ke Madrid. Nah, ini dia nih salah satu jenis makanan Spanyol yang bisa ditemui di sini, tapas. Tapas adalah beragam makanan dalam porsi kecil yang biasanya dihidangkan sebagai makanan pembuka atau makanan sampingan alias cemilan. Tapas terdiri dari roti yang diberi beraneka ragam topping. Harganya relatif terjangkau, sekitar €1 per buahnya. Nah, ini dia nih yang namanya tapas. Ini nih snack legendarisnya Spanyol. Jadi dasarnya tuh dia dari roti yang dipanggang, terus toppingnya bisa macam-macam, bisa ikan, bisa oktopus, bisa sayur-sayuran ataupun asinan. Konon makanan tapas ini berasal dari abad 13, di mana Raja Spanyol Alfonso ke-10 menggunakan tapas sebagai snack kecil saat beliau sedang sakit. Setelah itu Raja Alfonso memerintahkan agar barbar di Spanyol menyediakan makanan kecil bila pelanggan memesan minuman. Selain tapas, makanan lain yang layak dicoba adalah aveitunas alidadas atau semacam asinan buah zaitun. Sebagai negara penghasil zaitun, warga Spanyol memang sering mengkonsumsi buah zaitun sebagai camilan ringan. Buah zaitun biasa dipadu-padankan bersama dengan beragam ikan, keju, daging, dan sayur-sayuran. Mengkonsumsi buah zaitun sangat bermanfaat bagi tubuh karena buah zaitun bisa menurunkan kadar kolesterol, diabetes, memperlancar peredaran darah, dan baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Nah, gimana? Asik banget kan kalau kita berkunjung ke sini? Semua jenis makanan dan minuman ada di sini. Tinggal pilih mau yang mana. Selain karena lengkapnya produk yang dijual, harga makanan dan minuman di sini pun relatif murah dan terjangkau. So, gak heran deh kalau Mercado San Miguel ini menjadi tempat hangout favorit wisatawan untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Mercado San Miguel ini buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Saat akhir pekan, jam bukanya lebih lama lagi, mulai dari jam 10 pagi dan bisa tutup sampai jam 2 pagi. Udah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan wisata di kota Madrid, Espanya. 24 jam seakan berlalu begitu cepat ya. Kita ketemu lagi di program 24 jam minggu depan. Dan adios.